Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk membahas materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, sekarang kita masuk materi yang pertama. Perhatikan gambar yang ada di hadapan anak-anak ibu semuanya. Siapa yang tahu gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya? Nah, letaknya di sini. Suramadu itu artinya Surabaya, Madura. Jembatan Suramadu terletak di Provinsi Jawa Timur yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Untuk menuju ke Pulau Madura, kita harus melewati Selat Madura. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Madura merupakan daerah penghasil gerabah, garam, dan jagung yang terbesar di Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki banyak selat karena wilayah Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut. Hal ini menyebabkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang terdapat di Indonesia? Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Nah, apa saja potensi yang tersimpan di Laut Indonesia? Yang pertama ada minyak bumi atau disebut juga dengan minyak lepas pantai. Yang kemudian ada garam, ada ikan, ada tumbuhan seperti rumput laut, ada mutiara, ada terumbu karang, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, secara umum, sumber daya alam laut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam laut hayati, artinya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah ikan, mutiara, terumbu karang, dan rumput laut. Nah, masih banyak contoh yang lain ya. Yang kedua adalah sumber daya alam laut non-hayati, artinya bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, garam, minyak bumi. Nah, minyak lepas pantai itu adalah minyak bumi yang pengeborannya dilakukan di laut. Nah, inilah potensi kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh kondisi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Nah, potensi kekayaan laut Indonesia apa saja ya? Yang pertama, ada minyak bumi atau minyak lepas pantai. Yang kedua, ada garam, ada ikan, ada tumbuhan seperti rumput laut, ada mutiara, ada terumbu karang, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, secara umum, sumber daya alam laut itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sumber daya alam laut hayati, maksudnya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah ikan, mutiara, terumbu karang, dan rumput laut. Yang kedua, sumber daya alam laut non-hayati, artinya bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah garam, minyak bumi, atau yang disebut dengan minyak lepas pantai. Minyak lepas pantai adalah pengeboran minyak yang dilakukan di laut. Nah, selanjutnya, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam laut yang pertama, nelayan. Kemudian, petani rumput laut, budidaya kerang mutiara, petani garam, minyak lepas pantai, kemudian usaha pariwisata. Usaha pariwisata termasuk juga jasa transportasi, jasa penginapan, perdagangan souvenir, dan banyak lagi yang lain jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam laut. Nah, ini beberapa contoh di antaranya. Berikut, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari daerah lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut, dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, pertama dulu, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama dilalui jalur perdagangan dunia. Yang kedua, kaya akan sumber daya alam laut. Yang ketiga, memiliki keragaman budaya. Yang keempat, memiliki potensi wisata bahari. Yang kelima, keberagaman sumber daya manusia. Nah, itu adalah dampak positif. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Yang keempat, rawan terjadi konflik kedaerahan. Yang keempat, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk itu bisa anak-anak ibu baca tentang kejayaan bahari masa lalu. Silakan dibaca ya. Kemudian coba tentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Contoh sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya pemilihan ketua kelas. Dalam pemilihan ketua kelas, itu mencerminkan sila-sila yang pertama, ada sila keempat. Nah, pada pemilihan ketua kelas ini juga mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah, juga mencerminkan sila ketiga Pancasila. Dan juga mencerminkan sila kedua Pancasila. Makanya dikatakan sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Silakan dikerjakan soal latihan berikut ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.